Shalom, kita berjumpa kembali di saat ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kami akan membaca, merenungkan dan menghayatinya. Engkau kiranya hadir bersama-sama dengan setiap pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini saya pilih dari Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan menimpa aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan, dan berbahagia kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, Tuhan adalah gembalaku. Berbicara tentang gembala, tentu hampir semua kita memahami apa dan siapa itu gembala. Tugas utama gembala adalah menjaga gembalaannya dan memberikan makan atau mengantarkan ke rumput yang hijau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 ini berbicara tentang gembala agung. Gembala ialah Tuhan itu sendiri. Karena itu pemazmur atau Daud, ia menghayati sungguh-sungguh bagaimana Allah itu sebagai gembalanya dalam hidupnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seorang gembala yang baik, ia tahu di mana rumput yang hijau, dia tahu di mana air yang segar untuk mengantarkan gembalaannya ke sana. Seorang gembala yang baik, ia akan bertanggung jawab terhadap gembalaannya dari binatang-binatang buas. Karena itulah saudara-saudara, pemazmur mengajak kita untuk juga melihat bahwa jikalau Tuhan adalah gembala kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mengapa mesti takut? Ayat yang kedua dan ketiga, ia membaringkan aku di rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Tidak ada gembala yang akan mencelakakan domba-dombanya. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar
menempatkan Tuhan itu sebagai gembala yang agung dalam kehidupan kita. Kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita melihat Tuhan yang terlibat dalam hidup kita sehari-hari itu. Yang menuntun kita ke rumput yang hijau dan ke air yang segar. Yang tidak pernah meninggalkan kita dalam hidup sehari-hari. Ayat berikutnya dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan tidak pernah berjanji kepada saudara dan saya bahwa jalan hidupmu akan tanpa masalah. Tuhan tidak pernah berjanji kepada saudara dan saya bahwa jalan hidup ini akan semua jadi baik. Tapi janji Tuhan di sini, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, aku ada di sana. Aku menyertai engkau. Apapun keadaan saudara hari ini, apapun keadaan kita hari ini, mungkin hari ini kita mengatakan dunia sementara berjalan dalam lembah kekelaman karena COVID-19. Ya, tetapi Tuhan juga sebagai Sang Gembala Agung tidak meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Yakini itu saudara-saudara. Ia yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ia yang akan menopang kita dalam setiap persoalan kehidupan kita setiap hari. Bahkan di ayat 5 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Ia menyediakan hidangan bagiku. Allah menyediakan bahkan sampai yang untuk dimakan pun Tuhan siapkan. Dan hari ini kita merasakan itu saudara-saudara. Ketika dunia berhenti bekerja, ketika kita berhenti beraktivitas, Tuhan masih menyiapkan makanan dan minuman buat kita. Percayalah, Dia selalu bersamamu. Dia yang mencukupkan segala yang engkau butuhkan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Penghayatan pemazmur yang amat dalam. Kemudian ia melihat dalam hidupnya, kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang terus-menerus mengikuti kehidupannya. Dan dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Aku akan terus memelihara hubunganku dengan Tuhan. Aku akan terus memelihara relasiku dengan Tuhan. Dan kebajikan, kemurahan itu akan terus mengiringi hidupku. Bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu, tetapi seluruh hidup kita. Seharusnya kita biarkan dituntun oleh anugerah kasih-Nya. Tetaplah berharap kepada Tuhan, kepada Sang Gembala Agung itu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Engkau adalah Gembala Agung dalam hidup kami. Maka peliharakanlah kami selalu dalam menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya saudara-saudara dikuatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa. Amin.